Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawa qulubana binuri ma'rifati wal yakin. Wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Setiap ibadah dan ketaatan yang kita tunaikan atau kita kerjakan itu akan menjadi hampa dan kosong serta mati dan sia-sia kalau kita tidak bermakrifat kepada Allah. Maka ibadah tanpa hakikat itu adalah hampa. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka mengira dan menyangka serta menganggap bahwa mereka telah melakukan amalia ibadah yang terbaik. Padahal mereka telah tertipu dengan amal dan diri mereka sendiri. Itu disebabkan karena amal ibadah dan ketaatan mereka itu tidaklah mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ruhnya ibadah, jiwanya ibadah, napasnya ibadah itu adalah pengenalan diri itu kepada Allah. Disinilah diungkapkan oleh baginda Rasul kepada kita. La tasihul ibadah ilah bima'rifatil ma'bud. Tidak sempurna ibadah seseorang. Bahkan batal ibadah yang kita lakukan itu jikalau kita belum melihat, menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah yang kita ibadati. Maka disinilah suatu ibadah itu baru menjadi ibadah yang berisi, ibadah yang hidup, ibadah yang ada ruh dan jiwanya. Ketika kita telah mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah itu Bapak Ibu mesti dengan mengenal zahir dan batin. Itulah kesempurnaan kita itu memandang dan mengenal Allah itu. Jangan kita hanya sekedar mengenal Allah itu hanya sebatas mengenal nama. Mengenal huruf, mengenal tulisan. Huruf alif lam lam ha. Padahal Allah itu bukanlah berbentuk huruf dan tulisan. Allah itu bukanlah berbentuk kata-kata dan suara. Ini Allah utarakan kepada kita. Sehingga dengan kecerdasan akal fikir dan rohani kita mampu memahami apa yang Allah maksudkan kepada kita ini. Apa kata Allah? Wa minan nasi mayya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hamba-Ku, kata Allah. Dia mengaku menyembah Aku. Mengaku mengingat Aku. Mengaku dia bertuhan kepada Aku. Tapi sayang kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya, yang dituhankannya bukanlah diriku. Akan tetapi yang dituhankannya, yang disembah dan diingatnya itu adalah huruf Allah, adalah lafaz Allah, adalah tulisan Allah, adalah kata-kata Allah. Alif, lam, lam, ha. Kalau kita mengatakan tulisan Allah itu adalah Rabb, kita mengatakan asma Allah itu yang Rabb, kita mengatakan huruf alif, lam, lam, ha itu yang Rabb, yang Tuhan. Lalu itu yang kita hadirkan dalam pikiran kita. Itu yang kita hadirkan di dalam kalbu kita. Itu yang kita bayangkan, itu yang kita imajinasikan.
di dalam kehidupan ini. Maka itu artinya kita telah menjadikan huruf Allah dan tulisan Allah serta asma Allah itu menjadi berhala di dalam hati dan pikiran kita. Maka ini yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita semua. Sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau itu kepada umat ini. Apa kata beliau? Man abdal asma dunal ma'nah fahuwa kafir. Siapa yang menyembah nama, siapa yang mengingat nama, siapa yang mempertuhankan nama, maka itu adalah sesuatu kekafiran. Karena Allah itu Bapak Ibu, bukanlah huruf, asma dan tulisan. Oleh karena itu, jangan sampai kita bertuhan kepada lafaz Allah. Jangan sampai kita bertuhan kepada asma Allah. Siapa yang bertuhan kepada lafaz Allah, huruf Allah dan tulisan Allah, itu adalah kafir. Maka ibadah sholat yang kita kerjakan selama itu tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Padahal Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang kita dirikan ini, yang fardunya, yang sunnahnya, mestinya kata Allah, sholat yang kamu dirikan itu mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau kamu tidak mengenal akan aku, maka sholatmu itu tidak akan pernah mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inilah sindiran Rasul kepada kita. Apa kata Rasul? Man sholah sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walan tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallah illa bu'da. Siapa yang menunaikan sholat, mendirikan sholat, mengerjakan sholat, yang 5 waktu ditambah lagi yang nawafil, yang sunnahnya, yang rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya. Akan tetapi sholat yang dia kerjakan itu tidak mendatangkan kebaikan pada dirinya. Dan sholat yang dia kerjakan itu tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Lam yazdad biha minallah ila bu'da. Ingatlah kata Rasul. Sholat yang dia kerjakan itu bukan mendekatkan dirinya kepada Allah. Bukan membuat hatinya itu rindu, cinta dan bermanja-manja dengan Allah. Akan tetapi sholat yang dia kerjakan itu semakin jauh dirinya dengan Tuhan. Jauh daripada rahmatnya, jauh daripada kasih sayangnya, dekat dengan kemurkaannya. Itu disebabkan karena sholat yang mengerjakan itu tidak mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Apa makna yang sebenarnya itu? Apakah memang ada Bapak Ibu ketika orang yang sholat isya, sholat subuh, adakah dia mengerjakan perbuatan keji dan mungkar di situ? Apakah ada orang yang merampok dalam sholatnya? Padahal dia sedang mendirikan sholat. Secara makna syariat tentu tidak mungkin. Secara ilmu fikih, tidak mungkin orang yang sedang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh itu, dan sholat-sholat yang lain itu, dia sedang mendirikan sholat, tak mungkin dia merampok di dalam sholatnya. Tak mungkin dia berbuat dosa dan maksiat di dalam sholatnya. Secara ilmu fikih, secara ilmu syariat. Tapi secara makna ilmu hakikat, apa yang dikatakan Rasul, walaupun dia sedang sholat isya, dia sedang sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, kemungkinan itu ada pada dirinya, dia berkemungkinan bisa dia merampok di dalam sholatnya. Dia bisa berbuat dosa di dalam sholatnya. Di mana letaknya dia merampok, mencuri, dan berbuat dosa dan maksiat di dalam sholatnya. Apabila dia mendirikan sholat, namun dia mengaku dan merasa dialah yang mendirikan sholat itu. Dialah yang berdiri itu. Dia yang ruku itu. Dia yang sujud itu. Dia pula yang duduk itu. Dia yang takbir, dia yang berkata, dia yang melihat, dia yang mendengar. Ketika ada keakuan dirinya yang merasa dirinya yang sholat, beribadah itu,
disitulah sebenarnya dia sedang merampok hak Allah. Disitulah sebenarnya dia sedang mencuri hak Allah. Disitulah sebenarnya dia merampas pakaian dan baju Allah. Mana yang dikatakan pakaian dan baju Allah yang dicuri dan dirampoknya, itulah sifat kebesaran Allah. Ketika dia merasa wujud dan ada. Padahal yang wujud yang ada itu hanya Allah. Maka ketika dia merasa wujud dan yang ada, ketika itu dia sudah merampok hak Allah, merampok pakaian Tuhan. Ketika dia merasa memandang, merasa mendengar dan berkata, ketika itulah dia merampok hak Allah itu. Padahal ia melihat, yang mendengar dan berkata itu hanya Allah. Maka pantas Nabi katakan, solatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang mana ia mengaku dan merasa dialah yang sholat itu. Padahal Allah katakan apa? Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau mengatakan engkau yang sholat ya Muhammad. Yang mengatakan engkau yang takbir. Engkau yang berdiri, engkau yang sujud, engkau yang duduk. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang benar-benar sholat itu. Wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah. Akulah yang memuji akan diriku sendiri. Hadza siratal mustaqim. Inilah jalan yang hak. Inilah jalan yang lurus. La sholata illallah. La yazkurullah illallah. Tidak ada yang sholat melainkan yang sholat itu hanya dia. Tidak ada yang berzikir melainkan berzikir itu hanya dia. La du'aan illallah. Tidak ada yang bermohon dan berdoa melainkan yang bermohon dan berdoa itu hanya dia. Dialah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Di luar dirinya. Yang disebut namanya dengan Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang wujud dirinya sendiri. Muhammad itulah sebagai cerminnya. Karena Allah yang wujud semata-mata. Dia yang ada secara mutlak, tidak ada diri yang lain. Maka dialah yang bercermin. Kalau dia yang bercermin, maka dirinya yang terlihat di dalam cermin itu. Mana yang dikatakan cermin Allah? Yang dikatakan cermin Allah itu alam semesta ini cermin Allah. Akan tetapi kesempurnaan cermin Allah pada alam semesta. Pada sesuatu itu. Itulah yang disebut namanya dengan insan. Insan inilah yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah yang dikatakan cermin Allah. Tempat memandang akan wujud nyatanya rupa diri Allah itu. Kalaulah insan yang dikatakan Muhammad sebagai cermin Allah. Karena Allah yang bercermin, maka diri Allah lah yang terlihat. Diri Allah lah yang tampak jelas sejelas-jelasnya pada cerminnya itu. Cerminnya itu adalah Muhammad yang sudah nyata rupanya yang dikatakan namanya insan. Ini yang dijelaskan Allah dalam hadis qudsi. Wa khalaqa Adam ka suratihi wa khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan Adam itu adalah bentuk rupa diriku sendiri. Makanya Adam itu maknanya tiada. Kalaulah Adam itu maknanya tiada, maka yang sebenar ada ya aku. Kalau aku yang sebenar ada, akulah yang Adam itu. Dan Adam itu, itulah wujud nyata diriku. Maka dirimu, bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Aku yang dirimu itulah nyatanya aku. Maka disebutlah namanya dengan Adam. Dan begitu juga Allah katakan. Khalaqal insan ala suratur rahman. Dijadikan insan itu adalah gambaran untuk memandang rupanya akan diriku. Karena Ar-Rahman itu aku, kata Allah. Kalaulah Ar-Rahman itu adalah aku, maka insan itu adalah cermin untuk memandang Ar-Rahman tadi. Lalu siapa insan itu? Itu yang Allah katakan. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku.
wa ana nafsuhu. Dan aku inilah yang sebenar-benarnya dirinya. Maknanya, aku itulah yang dikatakan insan, dan insan itulah sebenarnya nyatanya diriku. Karena aku yang ada, aku yang wujud. Kalau aku yang ada, aku yang wujud, maka segala yang ada, itulah wujud nyatanya diriku. Akan tetapi kesempurnaan nyatanya wujud diriku, itu yang disebut namanya dengan insan, itu yang katakan namanya dengan Adam. Maka makna Adam itu dikupas dan dipahami oleh orang-orang kasab, oleh orang-orang arifin, oleh orang-orang arif billah. Maka disitulah mereka mengutarakan kullu ayatin wa harfin wa nuqtati minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik daripada Al-Quran ada rahasia dan hikmahnya. Maka Adam, alif, dal, dan mim. Makna alif itu adalah Allah. Dam itu maknanya adalah dalil. Mim itu maknanya Muhammad. Mim maknanya Muhammad. Maka Adam itu Allah, dalil Muhammad. Allah itulah nyatanya pada Muhammad. Kalaulah Allah itu nyata sebagai dalil, bukti, maka bukti nyatanya Allah itu betul-betul nyata pada Muhammad. Disitulah letaknya ahad itu. Allah itu diriku. Adam itu rupaku. Muhammad itulah wujudku. Maka disitulah dikatakan Allah, Adam dan Muhammad itu adalah Esa. Kalaulah adalah Esa, maka pertemuan Muhammad, pertemuan Adam dengan Allah, itu yang dikatakan pertemuan dalam satu wujud, satu rupa, satu dalam rahasia pada diri. Dia juga tuh Bapak Ibu. Kalaulah Ustadz katakan Bapak Ibu ini, kalau Bapak Ibu tidak gampang dalam memahami kalimat Ustadz ini, makanya dipahami setiap kalam. Jangan hanya sebatas mendengarkan bunyi kalam, tapi pahami makna yang tersirat di balik kalam Ustadz ini. Karena ini yang dimaksud oleh para ulama. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir, apa yang terlontar pada lisan, melalui kata-kata, melalui suara, itu hanyalah sebagai isyarat dan iktibar saja. Pahami makna yang tersembunyi, yang tersirat di balik kata-kata itu, di balik kalam itu. Jangan hanya sebatas mendengarkan bunyi dan kalamnya, tapi pahami makna yang tersirat dan tersembunyi di balik kalam itu yang sebenarnya. Sehingga kita paham makna yang sesungguhnya daripada itu. Kalaulah Bapak Ibu ini Ustadz katakan sebagai Tuhan. Ya. Makanya jangan gampang dengan Mas Ustadz ini. Bapak Ibu ini Tuhan. Diri Bapak Ibu ini yang bernama Allah. Diri Bapak Ibu ini bernama Allah. Wujud Bapak Ibu ini yang bernama Muhammad. Rupa Bapak Ibu ini yang disebut namanya Adam. Rahasia diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya insan. Maka itulah dirangkaikan kalimatnya dalam menghantarkan paham Allah itu diriku. Muhammad itu wujudku. Adam itu rupaku. Insan itu adalah rahasiaku. Akulah itu kata Allah. Walaupun namanya 4, sebutannya 4, tapi orangnya satu jua Bapak Ibu. Aku juga itu Tuhan. Ketika Ustadz pakai kopiah, pakai baju batik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Hari Senin pergi ke sekolah, pakai baju PDH, sandang tas, pakai sepatu, letak pulpen di sini. Assalamualaikum Pak Guru. Pulang dari sekolah, tegak di simpang itu, pakai topi, pakai kacamata BL, bawa rompi, tegak di simpang, Assalamualaikum Mas Ojek. Hari Ahadnya pakai topi pandan, bawa cangkul,
bawa nasi sebungkus, pakai sepatu bot. Assalamualaikum Pak Tani. Pertanyaannya, Ustadz, Pak Guru, Mas Ojek, Pak Tani itu 4 ke orangnya atau 1 ke orangnya tuh? 1 orangnya. Yang 4 tuh apanya? Hah? Yang 4 itu apanya? Sebutannya. Sebutan daripada perbuatan orangnya. Orangnya 1. Inilah yang disebut namanya berganti nama saja. Kalau dalam bahasa kiasnya, berganti tempat duduk saja Bapak Ibu. Ustadz duduk di sini sekarang nih. Kemudian Ustadz berpindah duduk di situ. Pertanyaannya, sama ke orang yang duduk di sini dengan orang yang duduk di sana tadi? Sama siapa tuh? Ustadz tuh. Maka pahamilah, kenalilah sebenarnya tajalli akan diri Allah itu. Kita tidak mampu memandang wujud nyatanya Allah itu sebenarnya karena kita tertipu melihat bentuk dan rupa. Pada saat kaca itu sudah menjadi gelas nih, kaca sudah menjadi gelas, disitulah kita lupa memandang kaca pada gelas itu. Karena kaca itu sudah berbentuk dan berupa gelas. Pada saat terpandang gelas, tak nampak lagi memandang kaca. Karena kaca sudah berbentuk gelas. Padahal gelas inilah wujud nyatanya daripada kaca. Kalaulah gelas ini wujud nyatanya rupa kaca, itu mestinya ketika Bapak Ibu memandang gelas, maka yang tampak itu adalah kaca. Tapi ada orang yang tidak mampu memandang kaca pada gelas, karena dia tertipu memandang rupanya kaca itu. Lalu bagaimana caranya? Kita ajari mereka orang yang butuh sange itu, yang tidak mampu memandang kaca pada gelas itu, cara mengajarinya. Karena dia tertipu memandang bentuk dan rupa daripada kaca tadi, hancurkan bentuk gelas nih. Pecahkan dia. Ketika sudah pecah gelas ini, sudah berkeping-keping, sudah berderai aku, barulah nampak kaca itu. Buktinya ketika kita pergi keluar, ya, tidak pakai sendal kita ini pergi jalan-jalan santai itu apa namanya itu ya? Jalan-jalan itu di aspal itu kalau jalan santai itu apa namanya? Nggak pakai sendal tuh pagi-pagi atau sore-sore itu. Pergi terapi ya jogging namanya, jogging. Jogging. Masuk kaca di dalam telapak kaki kita tuh. Tahukah Bapak Ibu kaca apa yang masuk di dalam tuh? Kaca semprong kah, kaca piring kah, kaca gelas kah? Tahu? Nggak tahu. Kenapa tidak tahu itu kaca piring, kaca gelas, kaca semprong? Kenapa nggak tahu? Karena tidak ada bentuk dan rupanya. Nggak ada bentuk dan rupanya, makanya kita nggak tahu. Begitulah sebenarnya. Kalau kita ingin mengenal Allah, ingin nampak Allah, ingin terlihat Allah itu secara wujud dan nyata. Kalau pada kaca, pada gelas, pada piring, pecahkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat Allah itu betul-betul nyata, karena Dia maha nyata. Karena kita tertipu memandang bentuk dan rupa. Maka bagi diri Bapak Ibu apa sebutannya? Dipecahkan juga. Meleleh kau darah suka. Pada diri kita bukan dipecahkan, bukan dihancurkan, tapi pada diri Bapak Ibu itu fanakan wujud Bapak Ibu ke dalam wujudnya Allah. Fanakan sifat Bapak Ibu ke dalam sifatnya Allah. Apa maknanya? Jangan Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu itu yang wujud dan bersifat. Jangan kita masih merasa ada. Hilangkan wujud kita. Kalau sudah hilang wujud kita, disitulah nyatanya wujud Allah. Kalau sudah hilang sifat kita, disitulah nyatanya sifat Allah. Maka ketika itu terang dan nyatalah Allah itu yang wujud dan yang bersifat. Dari sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Disitulah kita paham diri kita la haula wala quwata illa billah itu.
rupanya dari diri kita ini. Sejak adanya Allah, sejak wujudnya Allah, sejak nyatanya Allah itu, kita tak pernah ada sama sekali. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang itu. Kenapa kita merasa ada? Karena kita tak mampu mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kita hanya mengaku-ngaku saja. Tapi ketika kita telah mampu menemui akan rahasia hakikat diri kita, barulah kita bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah itu. Rupanya Allah yang kita temui, Allah yang kita cari selama ini tidak jauh Bapak Ibu. Benar-benar dekat pada diri kita ini. Cuma kehadiran Allah itu, wujud nyatanya Allah itu tertutup dengan keakuan kita. Tertutup dengan kesadaran kita yang merasa ada dan merasa melihat. Merasa mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup itu. Keakuan itulah yang menutup wujud nyatanya diri Allah itu. Padahal Allah itu menjelaskan dirinya wal awalu wal akhiru wa zohir wal batin. Dialah diri yang awal. Itu artinya awalnya itu tidak ada ujungnya. Dialah diri yang akhir. Akhirnya itu tidak ada pangkalnya. Kalau awal tidak ada ujungnya, akhir tidak ada pangkalnya. Sebenarnya Allah itu bukan awal dan bukan akhir. Dialah yang zohir. Zohirnya itu betul-betul nyata pada segala yang wujud ini. Apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, sebesar apapun bentuk dan rupanya, sehalus dan sekecil apapun bentuk dan rupa serta wujudnya, itulah zohirnya nyatanya rupa diriku, kata Allah. Dan dialah yang batin. Batinnya tiada tersembunyi. Kenapa batinnya tiada tersembunyi? Karena dia telah zohir pada segala yang ada. Yang zohir itulah sebenarnya wujud yang batin itu. Maka dikiaskan oleh orang-orang arifin dan arif bilang Allah itu berselindung pada yang terang. Allah berselindung pada yang tampak. Allah berselindung pada segala yang wujud. Siapa yang mampu memahami Allah itu berselindung pada yang tampak, pada yang wujud, adalah orang yang mengenal akan rahasia dirinya. Orang yang telah mengenal akan tajalli dirinya. Tapi siapa yang tidak mampu mengenali akan rahasia Allah yang wujud, yang awal, akhir, zahir, dan batin, maka dia orang yang tertipu dalam hidupnya. Takicua di nantarang namanya. Padahal Allah itu nyata dan maha nyata. Kalau Allah itu nyata dan maha nyata, maka segala yang ada tidak akan pernah mampu menutupi akan nyatanya Allah itu. Bahkan sesuatu tidak pernah ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak pernah ada mampu menghijab nyatanya diri Allah? Kalaupun ada sesuatu nyata, maka Allah lebih nyata daripada sesuatu itu. Diri kita ini nyata, maka Allah itu lebih nyata dan lebih maha nyata lagi dibandingkan nyata diri kita ini. Kalaulah Allah itu nyata dan maha nyata dibandingkan nyatanya diri kita ini, maka kenyataan diri yang maha nyata itu tidak akan pernah terhijab dengan nyatanya diri kita ini. Lebih halusnya, kalau Allah wujud yang nyata dan maha nyata, dan selain dirinya tidak pernah wujud, tidak pernah nyata, maka bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud, sesuatu yang tidak nyata, mampu menghijab nyata dan maha nyatanya diri Allah itu. Maka hilangkan keakuan kita. Keluar kita dari diri kita. Berhenti Bapak Ibu menjadi urak alai bisanya menengok Tuhan. Ini pesannya Nabi. Innakum dan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa menyaksikan Tuhan, bertatap wajah dengan Tuhan, bertemu dan bersua dengan Tuhan, kecuali kamu itu dah benar-benar mati. Kamu dah benar-benar keluar dari dirimu. Mati yang dikatakan Nabi bukanlah mati secara makna hakiki, tapi mati di dalam hidup. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Itu maksudnya matikan kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu ada.
ketika itu barulah kamu bisa melihat akan wujud nyatanya diri Allah itu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mampu memahami wujud nyatanya diri Allah karena Dia diri yang nyata dan maha nyata, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini.